Selamat pagi pada Bapak dan Ibu yang berada di rumah. Sampai bertemu kembali di dalam sarapan pagi. Sarapan yang boleh memberikan kekuatan dan kesehatan buat tubuh kita semua. Kita sampai pada firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah hidup yang sulit, hidup yang sangat ribet, saudara. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Semua orang pasti punya masalah. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Seandainya kita bisa mengendalikan orang untuk memperlakukan kita dengan baik, atau kita pasang papan di dada kita mungkin, jangan sakiti saya, jangan ganggu saya. Mungkin enak ya saudara, hidup kita tanpa akan pernah ada masalah. Tetapi kita tidak akan pernah lepas dari yang apa namanya masalah. Kita tidak akan pernah bisa luput dari itu semua. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita bahwa kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa di dalam diri Tuhan Yesus. Pasti akan menolong kita. Seperti pujian yang dinyanyikan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan langit selalu biru. Pasti ada mendung, hujan yang harus dilalui. Atau Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah janji memberikan jalan yang selalu lurus dan rata. Pasti ada yang berkelok-kelok atau yang berbatu-batu. Saudara, saya pernah juga melihat waktu mengendarai mobil, dan ada di depan saya tuh mobil itu tertulis jangan tabrak saya. Dikatakan jangan tabrak saya, mobil ini belum lunas, dikatakan. Saudara, selama kita berada di dunia yang semakin ribet, dunia yang sudah semakin tua ini, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah. Melihat semua keadaan yang terjadi di dunia ini, saya katakan saya begitu takut. Mengapa tidak takut, saudara? Orang-orang semua semakin jahat, saudara. Pernahkah Bapak dan Ibu yang berada di rumah, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari atau akan bekerja, berangkat kerja, ke toko atau ke kantor, pernahkah Ibu tunduk kepala dan katakan, Tuhan, pegang tanganku, berikan aku kekuatan supaya aku bisa melewati sepanjang hari ini dengan penuh kemenangan. Karena kita tahu bahwa kita tidak mungkin sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau Roh Kudus yang memegang hidup kita, Tuhan yang akan tuntun kita, sehingga kita bisa melewati sepanjang hari ini. Baru-baru ini saudara, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Besok atau beberapa menit kemudian di depan kita, kita tidak akan pernah tahu saudara apa yang akan terjadi. Atau kita mungkin memiliki rencana yang sudah matang, mungkin sudah dimatang sekali saudara. Kita sudah rencanakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kita tidak bisa berencana, tetapi semua yang menentukan adalah Tuhan. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita, kita mau percaya dan menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, kita mau lihat dari tokoh Alkitab yang bernama Daud, saudara. Daud sejak kecil dia sudah boleh merasakan masalah, saudara. Bagaimana tidak, ketika dia masih kecil, dia boleh dikatakan sudah begitu diremehkan oleh orang tuanya. Bagaimana tidak, ketika kakak-kakaknya pergi berperang, dia harus menggembalakan domba, saudara, di padang rumput. Bahkan dikatakan dalam Alkitab bahwa dombanya itu bukan banyak, saudara,
Tapi domba itu hanya 1, 2, 3 ekor. Tetapi Daud di dalam kesendiriannya, dia tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, tetapi hanya Tuhan yang dia andalkan, saudara. Bahkan dia merasa dihina, saudara. Ketika dia datang menghadap Raja Saul, waktu semua bangsa Israel takut menghadapi Goliat, dia tampil, saudara. Daud mencoba tampil kepada Raja Saul dan dia katakan, biar aku yang akan maju. Tetapi apa yang dia dapati? Dia dihina, saudara. Dikatakan bahwa kamu enggak ngaca gitu kira-kira ya, saudara ya. Kamu enggak melihat, tubuhmu tuh kecil, kamu belum terlatih. Apa kamu sanggup untuk mengalahkan Goliat yang sudah terlatih sebagai tentara yang kuat besar? Tetapi apa yang dipegang Daud? Pengalaman hidup bersama Tuhan yang dia alami ketika dia menjaga kambing dombanya dari serangan harimau, singa atau beruang. Dia tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, orang tuanya, kakak-kakaknya, tidak, saudara. Tetapi dia hanya seorang diri dan dia percaya dia hanya andalkan Tuhan Allahnya yang akan membela. Ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Masalah saya mungkin tidak akan sama dengan Bapak dan Ibu. Tetapi kita mau lihat dari setiap kehidupan Daud. Ada juga di dalam tokoh Alkitab tentang Ayub. Hidupnya sudah saleh, lurus, tidak macam-macam, saudara. Tetapi dia tetap dicobai. Tetapi tetap Ayub kuat di dalam Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak akan mencobai dia lebih dari kekuatannya. Tuhan selalu menyertai Ayub. Dan akhirnya meskipun banyak cemoohan, hinaan dari istrinya, dari teman-temannya, tetapi dia tetap kuat. Karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang begitu luar biasa. Ataupun juga kita lihat dalam kehidupan Yusuf, dari kecil sampai dia besar, hidupnya penuh dengan masalah. Tetapi dia tidak melenceng ke kanan ke kiri, saudara. Dia tetap pandangannya lurus, fokus kepada janji Tuhan. Seperti saat dia dimimpikan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Dia tetap lurus dan berfokus kepada janji Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita tidak perlu melihat kanan kiri persoalan yang kita hadapi. Kita mau tetap berdoa, fokus, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu sekalian yang berada di rumah, suatu masalah atau persoalan, kita mau sama-sama belajar untuk tidak menjadi lemah, patah semangat, menyerah. Tetapi justru di dalam pergumulan hidup kita mau membangun kepercayaan kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan, belajar bahwa Tuhan saja yang bisa kita andalkan. Orang lain, mungkin orang terdekat kita, mereka semua mungkin bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Bapak dan Ibu sekalian, kita boleh takut, kita boleh lemah mungkin suatu saat, pada saat dimana kita pada titik yang sudah sangat-sangat terendah, saudara. Kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Apa yang dapat kita lakukan, saudara? Mungkin kita masuk kamar, kita katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Hanya itu yang dapat mungkin kita katakan, saudara. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa, saudara. Dari pembelajaran tentang tokoh Daud ini, kita dapat mempelajari akan 5 hal yang saya catat, saudara. Bahwa yang dari kehidupan Daud, yang pertama saya katakan
belajar untuk selalu terbiasa mengandalkan Tuhan. Seperti saya katakan tadi bahwa seperti Daud, pada saat titik di mana kita menyadari kita ini lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seperti Daud ketika didatangi mungkin oleh seekor singa, badannya yang kecil, tetapi dia dengan berani saudara, dengan perkasanya dia, karena dia tahu Tuhan yang akan membela dia. Dia kalahkan singa itu, dia kalahkan saudara. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Mari kita baca sama-sama di dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayatnya yang kelima. Mari kita sama-sama baca. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu saudara. Jadi yang dapat kita andalkan hanya Tuhan Yesus. Tidak ada siapa-siapa saudara. Hanya Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mau belajar seperti Daud bahwa supaya kita dengan datangnya masalah persoalan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mengapa saudara? Biasanya kalau saat kita lagi berada di puncak atau kita lagi senang, lagi dapat berkat yang luar biasa, seringkali iman kita menjadi kendor saudara. Kita lupa siapa yang memberkati kita. Tetapi dengan begitu datangnya masalah persoalan, kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dekat sama-sama Tuhan saudara. Dan yang ketiga, dengan datangnya masalah, iman kita boleh bertumbuh. Setiap persoalan atau masalah yang datang, itu semua tidak datang dengan kebetulan saudara. Semua itu adalah atas izin Tuhan. Dengan itu, masalah itu membuat iman kita teruji, terasa saudara. Sehingga membentuk karakter kita menjadi kuat, tidak gampang lemah saudara. Dan yang terpenting, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mau dekat kepada Tuhan sehingga kita percaya bahwa pertolongan itu akan segera tiba buat kita saudara. Dan yang keempat, proses itu membuat kita menjadi rendah hati. Karena kita tahu bahwa semua berkat pertolongan itu karena anugerahnya, bukan karena kuat gagah kita saudara. Dan semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan kita mau katakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Jadi dengan proses itu membuat kita tetap rendah hati. Karena tahu saudara, Tuhan tidak suka pada orang yang tinggi hati. Tuhan akan memakai orang-orang yang rendah hati. Bahkan orang-orang yang lemah, dunia katakan Tuhan akan pakai untuk hormat kemuliaan namanya. Dan yang kelima saudara, bahwa Tuhan punya rancangan yang besar buat kita. Seperti pujian yang dikatakan bahwa Tuhan sedang merenda suatu karya yang mulia buat kita saudara. Kita harus percaya bahwa proses yang kita alami, bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita, punya rencana yang sempurna saudara buat kita semua. Tuhan sedang merenda suatu karya yang mulia buat kehidupan kita. Dari kehidupan Daud, Yakub, Yusuf,
kita boleh melihat bahwa mereka tidak mengenal kata menyerah, tetapi mereka tetap fokus dan percaya kepada Tuhan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, biarlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan buat kita yang lemah, kita yang sudah merasa putus asa. Kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, punya rencana yang sempurna buat kehidupan kita. Dan kita mengucap syukur buat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa semua yang terjadi bukan sesuatu yang kebetulan saja saudara, tetapi supaya kita semakin dekat, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah firman ini memberikan kekuatan buat kita semua. Saya katakan, jangan menyerah, jangan menjadi lemah, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin.